Selamat siang anak-anak, Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran PJJ pada saat siang hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita akan memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bu Magda akan mengantar dalam doa kalian posisi di rumah masing-masing ikut mendukung. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai dalam kegiatan belajar, kiranya Tuhan memimpin, menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kecerdasan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh mengerti setiap materi yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anakku, pada siang hari ini kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Siapkan buku, HP, dan kertas catatan. Kiranya kalian semuanya sudah siap untuk menerima materi siang hari ini. Nah anak-anak, kita akan langsung masuk ke materi tentang memilih untuk tidak berputus asa. Nah menurut KBBI, putus asa itu dianggap sama halnya dengan putus harapan. Nah sehingga orang yang tidak memiliki pengharapan, berarti orang itu putus asa dalam hidupnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki sikap putus asa, tetapi kita justru harus sebaliknya memiliki sikap yang senantiasa semangat, pantang menyerah, penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan ada di dalam Tuhan dan kita harus senantiasa menantikan pertolongan dari Tuhan. Ada dua cara di mana seseorang itu ketika menghadapi masalah, di mana yang pertama ada fight, yang kedua ada flight. Kalau fight, orang itu mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan dapat dihadapi. Yang kedua ada flight, yaitu seseorang itu lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit karena memang tidak mendapatkan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada dua cara yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, yaitu fight dan flight. Kita membedakannya dengan cara kalau ada L-nya flight berarti kita lari, tetapi kalau fight mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin. Jadi kalau fight itu orang itu menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah. Sedangkan flight berarti orang itu meninggalkan atau lari dari masalah, sehingga orang itu tidak mau menghadapi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, bacalah di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasalnya 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di situ ada suatu pelajaran tentang bagaimana menghadapi hidup yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Setelah membaca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, di situ ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus. Pesan yang pertama yaitu kita tidak perlu khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, Raja Salomo dengan segala kekayaannya, dengan segala keindahan, baju-baju maupun semua yang dimiliki Raja Salomo, tetapi tidak seindah seperti bunga bakung. Jadi bajunya Raja Salomo itu tidak seindah seperti bunga bakung. Nah, yang ketiga adalah yang terutama dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Selanjutnya di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kita tidak boleh khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, Tuhan Yesus ingin agar kita tidak khawatir dan tidak putus asa
Orang percaya harus memiliki prinsip seperti dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub ya sebagai penolong yang harapannya ialah Tuhan Allah. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang khawatir. Wah, khawatir akan apa yang akan kita makan, khawatir apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Karena segala sesuatu itu sudah diberikan Tuhan begitu indahnya, begitu sempurnanya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kemudian bila kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita butuhkan dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan, akan dipenuhi dan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, maka kita harus juga bertumbuh di dalam Dia. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang lain yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai kita mendapatkannya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan kalian harus mengerjakan tugas ini di buku tugas, kemudian kalian kirimkan lewat Spensako, dipoto dan dimasukkan di aplikasi Spensako. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua.